yang ini? Baik, Bu. Silakan untuk mengecek sekelilingnya. Dicek coba ada sampah atau tidak ya di sekelilingnya. Kalau ada sampah silakan untuk dibuang ke tempatnya. Ibu tunggu ya. Baik, kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Wina, silakan untuk memimpin doa. Baik Bu, teman-teman semua, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wina yang sudah memimpin teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kegiatan kita berkah ya, belajar kita yang masuk insya Allah. Untuk selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ririska hadir? Hadir Ibu. Hadir ya. Ria Asuti hadir? Hadir Ibu. Tri Supriyat Winingsi hadir? Hadir Bu. Yuni Erdiani hadir? Hadir Ibu. Dunia Sati hadir? Hadir Bu. Yosafat Andrianus hadir? Hadir. Baik, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Ibu cek juga tidak ada meja dan kursi yang kosong. Biar karena udah siang seperti ini, biar lebih semangat kita nyanyi dulu ya. Nyanyi satu nusa satu bangsa Bang Garang. Yuk, 1, 2, 3. Satu nusa satu bangsa. Bahasa kita. Ayo jangan malu, tepuk tangan kita semua biar lebih semangat lagi ya. Baik, kemudian ya, khawatirnya pada ngantuk ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang pelaporan kecil metode Impress. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo yang masih ingat materi minggu lalu siapa? Ya, Tina, silakan. Materi minggu lalu yaitu tentang pelaporan kas kecil Bu. Ada 3 tahap. Yang pertama pembentukan kas kecil, kemudian ada tahap pengeluaran kas kecil, dan yang terakhir tahap pengisian kembali kas kecil Bu. Alhamdulillah, pinter Tina, pinter banget. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Untuk selanjutnya, kita hari ini kita akan membahas tentang pelaporan metode dana kas kecil. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dana kas kecil metode Impress dengan benar, siswa mampu menguraikan ciri-ciri dana kas kecil dengan benar, siswa mampu memerinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode Impress dengan benar, siswa mampu mengidentifikasi kelebihan kelemahan metode Impress dengan benar, siswa mampu menguraikan prosedur penyusunan laporan dana kas kecil metode Impress dengan benar. Yang terakhir yaitu siswa mampu membuat laporan dana kas kecil metode Impress dengan benar. Baik, Ibu akan membagikan kelompok ya. Langsung dibagikan saja. Silahkan setelah Ibu sebutkan per kelompoknya duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yaitu Riris, Tia, dan Sri. Kelompok 2 yaitu Lina, Yuni Astati, dan Yosafat. Silakan untuk pindah kursinya di kelompoknya masing-masing ya. Baik anak-anak, di sini Bu akan menjelaskan tentang pelaporan dana kas kecil metode Impress. Untuk KI dan indikator pencapaian, untuk KI-nya sendiri itu adalah menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode Impress. Sedangkan untuk keterampilan yaitu membuat laporan dana kas kecil metode Impress. Untuk tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dana kas kecil metode Impress dengan benar. Peserta didik mampu menguraikan ciri-ciri dana kas kecil metode Impress dengan benar. Peserta didik mampu memerinci hal-hal yang harus diperhatikan dengan metode Impress dengan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan metode Impress dengan benar. Peserta didik mampu menguraikan prosedur penyusunan laporan dana kas kecil
metode impres dengan benar. Peserta didik mampu membuat laporan dana kas kecil metode impres dengan benar. Lanjut, yaitu definisi tentang metode impres adalah sebuah sistem yang menyisihkan kas kecil dengan jumlah yang tetap dan tidak akan berubah-ubah untuk setiap periode pengisiannya. Untuk ciri-ciri metode impres, itu ingat saldonya selalu tetap. Terus yang kedua, bagian bendahara kas kecil itu hanya mengumpulkan bukti, kemudian membuat laporan pengeluaran kas kecil. Yang ketiga yaitu jumlah cek sama dengan pengeluaran. Maksudnya adalah cek yang diterima oleh bagian bendahara kas kecil itu sama dengan jumlahnya dengan pengeluaran pada saat kas kecil itu digunakan. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pembentukan dana kas kecil yang dikelola yaitu dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun. Di sini terlihat ya jurnalnya yaitu di debit kas kecil, di kredit kas. Ini jurnal untuk pembentukan dana kas kecil. Jurnal ini dilakukan oleh bendahara umum. Kemudian pada saat terjadi transaksi pembayaran atau pengeluaran, biaya tidak langsung dicatat dalam jurnal, tetapi ditunda hingga saat pengisian kembali. Maksud di sini adalah bagian bendahara umum itu tidak menjurnal, ya, tidak menjurnal. Yang ketiga, pada waktu pengisian kembali dana kas kecil, baru bagian bendahara umum itu menjurnal, yaitu dengan jurnal semua beban di debit, kemudian kas di kredit. Kelebihan dan kelemahan metode impres. Kelebihan adalah dapat diketahui jumlah pengeluaran pos akun tiap periode sehingga dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam penggunaan dana. Jadi setiap pos misalnya bagian konsumsi berapa jumlahnya, bagian ATK berapa jumlahnya, itu setiap pos-pos dapat diketahui berapa jumlahnya. Kemudian pimpinan ataupun pengelola kas kecil akan berhati-hati dalam menggunakan dana kas kecil, mengingat tidak ada penambahan di tengah periode. Jadi bendahara kas kecil dalam penggunaannya itu akan berhati-hati karena di tengah bulan misalnya kalau misalnya kas kecilnya itu habis maka tidak ada penggantian. Yang ketiga yaitu memudahkan bendahara untuk menentukan perkiraan jumlah dana per unit usaha tiap periode karena jumlah dana awal selalu sama. Maksudnya di sini adalah karena setiap pengeluaran setiap pemasukan kas kecil pengisian kembali kas kecil itu sama jumlahnya dengan jumlah pengeluaran yang dilaporkan oleh bendahara kas kecil. Sedangkan kekurangannya adalah saldo kas kecil tidak mudah diketahui karena saldo baru dapat dilihat pada akhir periode. Kekurangan selanjutnya yaitu tidak terjadi kekurangan dana sebelum akhir periode. Hal itu akan menjadi masalah karena tidak ada penambahan dana di tengah periode. Lanjut, untuk penyusunan laporan dana kas kecil. Tolong diperhatikan ya anak-anak karena ini sudah termasuk adalah contoh kasusnya. Untuk tahap pembentukan, menunjuk karyawan sebagai pemegang kas kecil. Jadi pihak manajemen itu menunjuk karyawan untuk menjadi bendahara kas kecil. Kemudian perusahaan menentukan nominal dana kas kecil. Jadi yang menentukan nominal berapa jumlah kas kecil itu adalah bagian manajemen ya, bagian perusahaan. Kemudian jumlah dana kas kecil ditaksir dengan perhitungan kebutuhan pada satu periode. Jadi jumlah pengeluaran kas kecil itu ditaksir sesuai dengan kebiasaan berapa per bulannya gitu. Habisnya itu berapa. Kemudian apabila jumlah kas kecil sudah ditentukan, kemudian kasir perusahaan akan menarik uang tunai melalui cek, maka uang akan diserahkan pada pembayaran. Nah, untuk tahap pembentukan dana kas kecil ini, bagian bendahara kas kecil dia menerima cek, kemudian dicairkan. Sedangkan bendahara umum kegiatannya adalah menjurnal. Ini ada contoh ya anak-anak. Berikut contoh pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Misal, pada tanggal 1 Juli, perusahaan transportasi Nusa Destinasi membentuk dana kas kecil sebesar 5 juta. Maka pencatatan jurnal ini dilakukan oleh bendahara umum ya. Kas kecilnya didebit 5 juta, kemudian kasnya dikredit 5 juta. Nah, di sini lanjut ke tahap pengeluaran dana kas kecil. Setelah bendahara kas kecil itu menerima uang, kemudian pada tahap pengeluaran bendahara kas kecil itu mengumpulkan bukti. Jika bukti itu tidak dapat dari bagian usaha bagian perusahaan luar,
maka bendahara kas kecil membuat voucher, membuat laporan pengeluaran kas kecil, kemudian mengisi form pengajuan dana kas kecil. Untuk kegiatan bendahara umum, pada saat pengeluaran kas kecil itu dia tidak ada kegiatan. Ini adalah contoh voucher ya yang dibuat oleh bendahara kas kecil saat bendahara kas kecil melakukan kegiatan transaksi, tetapi dia tidak mendapatkan bukti dari luar. Untuk contoh penggunaan kas kecil, dilihat ya. Berikut adalah contoh transaksi pengeluaran dana kas kecil. Pada bulan Agustus, dana kas kecil yang disepakati setiap bulan adalah 5 juta. Berarti itu adalah pembentukan dana kas kecil ya, 5 juta. Perusahaan Nusa Destinasi melakukan transaksi penggunaan dana kas kecil untuk keperluan kantor sebagai berikut. Ini ada transaksinya, pengeluarannya, halo, masih ada suara saya? Iya, masih Bu. Masih. Untuk pengeluarannya misalnya tanggal 1 pembelian gula dan kopi sebesar 25.000. Nah, untuk membuat laporannya maka pada pengeluaran ini pembelian gula dan kopi di sini kecil sekali ya. Pada pelaporan yang dilaporkan oleh bendahara kas kecil, di sini yang tanggal 1 penerimaan cek maka dimasukkan ke kolom penerimaan, sedangkan pembelian gula dan kopi itu dimasukkan kolom pembayaran. Dan untuk memasukkan akun-akunnya di sini yaitu masuk akun konsumsi. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu biaya langganan koran 120. Maka untuk pelaporannya adalah tanggal 3 biaya langganan koran. Ditulis di kolom pembayaran 120. Kemudian masuk ke kolom akun perlengkapan dan keperluan kantor sebesar 120. Begitupun seterusnya untuk transaksi-transaksi ini dimasukkan ke laporan penggunaan kas kecil ya, pembayarannya di kolom pembayaran, kemudian nanti dipilah apakah termasuk transport, ATK, konsumsi, ataupun perlengkapan dan keperluan kantor. Lanjut, setelah bendahara kas kecil itu membuat laporan penggunaan kas kecil, yaitu membuat form pengajuan pengisian kembali kas kecil dengan cara dana untuk bagian marketing, periode kasnya berapa, dan awal kasnya 5 juta, kemudian saldo, ini uang yang tersisanya berapa, keterangannya pengisian kembali dana kas kecil 1.325. Nah, yang 1.325 ini adalah saldo yang dipakai ini pada saat pengeluaran dana kas kecil ini ya. Jumlahnya itu pengeluarannya semuanya adalah 1.325. Maka di bagian form pengajuan dana kas kecil minta lagi ke bendahara umum sejumlah pengeluarannya. Lanjut, tahap pengisian kembali dana kas kecil. Nah, setelah bagian bendahara kas kecil melaporkan laporannya, kemudian tahap pengisian kembali kas kecil ini bendahara umum menjurnal dengan cara beban ATK, beban konsumsi, beban perlengkapan ini sesuai akun-akunnya sesuai yang di sini ya, di kolom-kolom ini, di kolom-kolom laporan pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh bendahara kas kecil. Maka di sini dibuat jurnal dengan jumlahnya berapa, kemudian kasnya dikredit sejumlah sesuai dengan bebannya. Untuk bendahara kas kecil yaitu menunggu cek untuk bulan selanjutnya yaitu sejumlah 1.325.000. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih, mudah-mudahan paham. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau misalnya sudah dijelaskan tadi ya, untuk lebih memahaminya, itu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Untuk kelompok 1, silakan kertasnya diambil. Untuk kelompok 2, silakan kertasnya diambil. Kemudian silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Boleh melihat referensi yang lain, misal internet, buku, dan lain-lain.
Untuk diskusi ini Ibu menilai keaktifannya. Siapa yang aktif berarti nilainya bagus, kalau tidak aktif berarti tidak bagus. Silakan untuk berdiskusi. Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan berkeliling ya untuk memantau. Jika ada yang mau bertanya silakan. Silakan untuk berdiskusi ya setiap kelompok. Ya, Bu. Saya kelompoknya sama Tia sama Sri ya? Mana ya? Ya, Tia sama Sri. Silakan untuk berdiskusi. Tia. Tia. Sama Ya. Sri. Ya. Ini tadi kan Ibu sudah jelasin banyak ya. Itu kira-kira gimana jurnal pembentukan dana kas kecilnya ya, Tia? Ini loh, kas kecil itu di debit sebesar 1 juta, terus kasnya di kredit 1 juta gitu. Iya. Oh, berarti Tia langsung tulis aja ya di LKPD-nya ya. Iya gitu. Jadi gimana ya membuat laporan pengeluaran kas kecilnya? Ayo kita isi bareng-bareng aja, kita lihat di bahan ajar atau di internet gimana. Setelah membuat tahap pengeluaran, kita buat apa lagi ya? Oh, ini apa? Jurnal pengisian kembali dana kas kecil. Gimana jurnalnya? Ini loh, yang di debit sebesar Rp894.000, kreditnya di kas sebesar Rp894. Nanti saya buat jurnal tahap pembentukannya ya. Oh, oke. Nanti saya sama Tia yang buat laporan pengeluaran kas kecilnya ya. Nanti saya yang buat jurnal tahap pengisian kembali dana kas kecil. Ini sudah selesai. Terus buat apa lagi? Sekarang kita ngisi form pengajuan kas kecil. Biar saya aja yang ngisinya. Alhamdulillah, udah selesai, Bu. Oke ya. Sudah, Bu. Kelompok 2 tidak berdiskusi. Iya, mau, Bu. Kelompok 2 nanti Ibu nilai Ya. Ayo Bu Yuni, ayo sama Bu Yuni. Nanti kita lihat dulu LKPI-nya Bu. Iya, kita baca bareng-bareng dulu. Ini kita ngapain aja nih? kita buat jurnal, kemudian membuat laporan penggunaan kas kecil. Setelah itu kita membuat jurnal pengisian kembali kas kecil. Ya, dikerjain satu-satu aja. Kalau ini gimana nih jurnal pembentukan kasnya? Ini loh, kas kecil di debit 1 juta, terus di debit kas 1 juta. Ayo kita buat laporan penggunaan kas kecilnya. Ayo kita bareng-bareng. Lalu yang ini bagaimana untuk kita membuat mengenai cara membuat jurnal pengisian kembali kas kecilnya? Itu di kas kecilnya di debit di 894.000, kemudian kas kredit 494.000. Oke, dibuat dulu. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ngapain lagi nih? Buat form pengajuan dana kas kecilnya. Saya aja yang buat ya. Oke. Sudah selesai diskusinya. Baik anak-anak, jika ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan. Ya Bu, makanya Ya silakan beri bertanya apa? itu pada saat pengisian kembali dana kas kecil itu bendahara umum kegiatannya apa ya Bu? Pada saat pengisian kembali dana kas kecil, bendahara umum itu tidak ada kegiatan tulis karena dia menunggu dari laporan dana pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh bendahara kas kecil. Nah, nanti baru setelah pengisian kembali baru bendahara umum itu nah, seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Sapat, silakan. Ini Bu, saya mau tanya mengenai pembentukan kas kecil. Itu yang menentukan jumlahnya siapa ya Bu? Baik, yang menentukan jumlahnya itu adalah bagian manajemen perusahaan ya. Mereka itu
apa namanya, mengevaluasi terlebih dahulu pengeluaran sebelumnya. Kalau misalnya pengeluaran sebelumnya itu misalnya 1 juta atau enggak 1.500.000, maka ditentukan oleh bagian manajemennya itu, oh kira-kira berarti pas kecil itu setiap bulannya 1.500.000. Oke, silakan ditentukan ya untuk hasil diskusi kelompoknya, LKPD-nya. Ya, terima kasih Ibu terima LKPD-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu silakan untuk presentasi kelompok siapa dulu nih yang pertama? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bawa kertasnya, nggak apa-apa, bawa kertasnya ke depan ya. Ya Bu. Ya, kelompok nomor 1, oh ya. Saya dulu ya Bu, nanti biar teman-teman melanjutkan juga. Iya baik. Ya silakan Iris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Baik, saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, untuk jurnal pada saat pembentukan dana kas kecil, itu yang pertama tanggal 1 Februari, untuk bagian keterangannya di debit itu kas kecil sebesar 1 juta, kemudian di kreditnya itu kas sebesar 1 juta. Lalu untuk yang laporan pengeluaran dana kas kecilnya, yang pertama pembentukan kas kecil 1 juta disimpan di kolom penerimaan. Kemudian biaya langganan koran 50.000 disimpan di kolom pembayaran, kemudian disimpan di akun perlengkapan dan keperluan kantor. Lalu yang ketiga membeli snack tamu 30.000 disimpan di kolom pembayaran, kemudian disimpan di akun ATK. Nah, yang lanjutnya nanti Tia sama Tri ya. Sampai membeli snack tamu. Oke, untuk kelompok 1 lanjut ke ini aja ya, untuk pengisian dana kas kecil seperti apa? Pengajuannya, pengajuan kas kecilnya. Gimana Ibu? Dilanjut langsung aja ke poin yang nomor 3, yaitu untuk pengajuan kas kecil. Oh iya Bu. Boleh Tia pasti melanjutkan? Oh iya, saya aja. Untuk pengajuan kas kecil, yaitu bendahara kas kecil mengisi form pengajuan kecil. Dana untuk bagian marketing periode kas kecil saat tanggal 1 sampai dengan 26 Agustus tahun 2020. Dana awal kas kecil sebesar 1 juta rupiah, saldo sisanya sebesar 106.000 rupiah. Pada kolom keterangan ditulis pengajuan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 894.000 rupiah. Kemudian disetujui oleh Ketua Unit Marketing, diterima oleh Bendahara Umum. Yang keempat mungkin Sri. Iya, saya akan menjawab yang nomor 4 untuk jurnal pada saat pengisian kembali dana kas kecil, yaitu yang pertama pada kolom tanggal ditulis tanggal 1 bulan Februari. Keterangannya adalah kas kecilnya di debit dan kasnya di kredit. Kemudian drive-nya dikosongkan karena belum diposting. Kemudian di debit sebesar 894.000 dan kreditnya 894.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk presentasinya. Lanjut kepada kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 2, Tina, Yuni Astati, dan Yusafat. Mungkin nanti untuk bagian pengeluarannya bisa disebutkan hanya 2 saja. Ya, kelompok 2. Iya Bu. Silakan untuk presentasi. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya presentasi kami kelompok 2. Untuk soal yang nomor 1, untuk jurnal satu bentukan kas kecil adalah kas kecil di sisi debit 1 juta, kemudian untuk selanjutnya
kas di sisi kredit 1 juta. Kemudian untuk laporan pengeluarannya, dana kas kecil itu pembentukan kas kecil 1 juta disimpan di kolom penerimaan. Kemudian biaya langganan non koran 50.000 disimpan di kolom pembayaran, kemudian disimpan di akun perlengkapan dan keperluan kantor. Selanjutnya untuk nomor 3 dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Yuni E. Ya, terima kasih Yosafat. Saya akan melanjutkan untuk presentasi. Yang ketiga, untuk pengajuan kas kecil, yaitu bendahara kas kecil mengisi form pengajuan kecil. Dana untuk bagian marketing, periode kas kecil 1 sampai dengan 26 Agustus 2020. Dana awal kas kecilnya 1 juta, saldo sisanya 106.000. Pada kolom keterangan ditulis pengajuan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 894.000, kemudian disetujui oleh ketua untuk marketing, diterima oleh bendahara umum. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Bu Yuni Astati. Ya baik, untuk yang keempat, untuk pencatatan jurnal pada saat pengisian kembali dana kas kecil adalah yaitu pada tanggal 1, kolom keterangan posisi debitnya kas kecil sebesar 894.000 dan posisi kreditnya kas dengan jumlah 894.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah presentasi. Beri tepuk tangannya anak-anak. Yeay. Baik, Ibu akan menanggapi ya hasil dari diskusi kalian. Itu benar-benar luar biasa ya jawabannya, sesuai dengan yang Ibu harapkan. Jadi tidak ada yang harus dikoreksi. Untuk selanjutnya yaitu kita evaluasi dulu ya. Ibu akan membagikan soal evaluasi satu orang satu. Silakan untuk mengisi. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah kebagian semua anak-anak soalnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan diisi ya. Ya, Bu. Baik, Ya, Bu. Baik, kalau udah selesai silakan untuk dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semua ya, alhamdulillah udah selesai semua. Ya, Bu. Alhamdulillah belajar kita hari ini lancar. Setelah kita mempelajari materi hari ini, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu adanya proses penyusunan laporan dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil itu di jurnal oleh bagian bendahara kecil dengan jurnal kas kecil pada kas. Sedangkan pada saat pengeluaran kas kecil, yaitu bendahara kas kecil membuat laporan pengeluaran kas kecil, kemudian bendahara umum tidak ada kegiatan. Untuk pada tahap pengisian kembali dana kas kecil, yaitu bendahara umum menjurnal, yaitu dengan jurnal kas kecil pada kas. Baik, untuk refleksi hari ini, Ibu mau bertanya, apakah apa yang telah dipelajari hari ini ada yang mau ya, silakan. Boleh menyimpulkan sedikit apa yang dipelajari hari ini? Ya, yang dipelajari hari ini yaitu tentang pelaporan dana kas kecil metode impres. Iya, pintar sekali ya. Baik. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Suka atau bosan atau gimana? Tidak bosan, Bu, karena kita mengerjakan kasus. Alhamdulillah, jadi tidak ngantuk ya meskipun siang ya, tidak bosan. Mengerjakan LKPD, menghitung, insya Allah tidak bosan. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mungkin untuk minggu depan, rencana pembelajarannya yaitu kalau materi hari ini adalah pelaporan dana kas kecil metode IPES, maka minggu depan adalah metode pelaporan dana kas kecil metode fluktuasi. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan, kemudian jaga prokes juga, karena meskipun kita tatap muka, tetap harus menjaga kesehatan, maskernya jangan lupa ya. Nanti diakhiri belajar kita hari ini yaitu dengan berdoa. Silakan untuk Yosafat untuk memimpin doa belajarnya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang, Bu.
Selamat siang, terima kasih. Hati-hati di jalan kalau mau pulang ya. Iya Bu, terima Ya, Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Sudah Ibu.